Kali ini saya akan berbagi tentang sebuah ilustrasi. Ilustrasi itu misalkan kita ada dua orang, A dan B, saya dan teman saya gitu. Jadi misalkan saya akan menggenggam di tangan kanan saya segala sesuatu yang berharga yang ada dekat saya gitu, misalkan itu HP atau uang gitu, dan teman saya si B akan berusaha untuk mengambil uang tersebut dari saya, mungkin dengan berbagai cara, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau bahkan usaha yang lain supaya saya mau membuka kepalan tangan saya itu atau memberikan yang berharga dari saya itu untuk dia gitu. Itu adalah usaha dia. Nah, apakah saya akan memberikannya meskipun dia melakukan cara itu gitu, tapi ketika menurut saya itu berharga, saya tidak akan membuka tangan saya itu, saya akan berusaha untuk mempertahankannya sekuat tenaga saya. Nah, seperti itulah tentang motivasi ataupun teori kontrol. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu tuh bukan karena lingkungan kita gitu. Kalau segala sesuatu itu buat kita adalah berharga, bagaimanapun cara orang untuk meraihnya dari kita atau untuk mengambilnya dari kita, itu tidak akan berhasil. Itu adalah tentang motivasi ataupun kontrol gitu. Jadi tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain atau orang-orang di sekitar kita, bahwa kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Itu contohnya, ilustrasinya. Kemudian kalau itu dikaitkan dengan siswa, selama ini ternyata adalah salah kalau ada yang mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu salah. Makanya kan banyak guru yang frustasi kan, ketika muridnya mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia stres. Nah, itu karena memang bahwasanya guru itu tidak bisa mengontrol muridnya gitu. Yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah. Jadi ketika kita memberikan kritik atau mungkin membuat orang itu menjadi merasa bersalah, kita berharap dia berubah atau membuat karakter jadi baik, itu juga salah. Tidak selamanya kritik itu membuat orang karakternya menjadi lebih baik. Dan yang berikutnya adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, juga salah. Contoh penguatan positif itu adalah memberikan pujian atau memberikan hadiah. Tidak selamanya penguatan positif atau pujian itu bisa bermanfaat. Bahkan kalau misalkan kita pujian itu berlebihan, itu tidak akan, anak itu akan bergantung kepada kita gitu. Jadi dia tuh baik karena ingin butuh pujian kita aja. Jadi tidak selamanya penguatan positif itu adalah bermanfaat. Yang kemudian adalah salah ketika orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak berhak memaksa siapapun gitu ya. Jangankan anak kecil atau siapapun, memang kita tidak berhak memaksa siapapun gitu. Itu tentang teori kontrol gitu ya. Yang berikutnya adalah, ini adalah ketika kita belajar sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol itu gitu. Ya tadi seperti kepalan tangan yang tadi, diri kita gitu. Kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misalkan orang melakukan sesuatu, kira-kira dia berbuat itu karena apa ya gitu. Dia melihat dari sudut pandang yang mana gitu. Karena seperti di poin yang kedua ini, semua yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan gitu. Jadi perilaku buruk itu jangan dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan anak melanggar, misalkan dia hari ini tidak disiplin gitu. Karena apa? Jadi tidak hanya tentang salah atau benar, tapi dia berbuat itu karena apa? Tujuannya untuk apa? Seperti itu. Lalu kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, benar ya? Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain itu akan berubah yang karena hanya diri dia yang bisa mengubah diri dia. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita sudah berusaha membujuk gitu ya dengan cara baik-baik, lalu kemudian kita memaksa, itu salah. Jadi perlu ada namanya kolaborasi dan konsensus. Misalkan, kamu harus disiplin loh gitu. Karena dia nggak disiplin, lalu kita maksa, itu salah. Jadi seperti ini, disiplin itu perlu supaya kamu berhasil. Kira-kira kamu apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu disiplin gitu. Jangan jadi kita harus memaksa dia gitu, memaksa atau mengintimidasi supaya dia disiplin. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi kita perlu ajak ngobrol, ajak kolaborasi. Lalu kemudian berpikir menang atau kalah.
Jadi dalam mencapai nilai kebajikan itu tidak ada istilah menang atau kalah, tapi dua-duanya harus menang dan menang gitu. Dua pihak harus dimenangkan. Makanya tadi tidak ada pemaksaan seperti itu. Lalu kemudian dalam disiplin positif, menurut teorinya Dr. William Glasser, tadi ya seperti yang saya bilang, bahwa disiplin itu adalah belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri dia sendiri, jadi sama dengan kita. Orang nggak akan bisa bikin kita disiplin, tapi justru diri kita sendirilah yang bikin kita disiplin. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan, yang kita katakan itu memiliki tujuan. Biasanya ada 3 hal yang menjadi motivasi seorang itu. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi orang itu melakukan sesuatu tuh, saya mengerjakan PR supaya saya nggak dihukum gitu, untuk menghindari hukuman. Atau kemudian saya mengerjakan PR supaya saya mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu. Atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya mengerjakan PR supaya saya belajar disiplin gitu. Saya akan belajar menjadi anak yang disiplin. Dan yang ketiga ini, yang berwarna merah ini adalah hal yang paling baik gitu ya, tingkat motivasi paling tinggi. Jadi belajar melakukan sesuatu itu memang karena untuk menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain. Guru bisa memiliki posisi sebagai ada 5 posisi. Yang pertama tuh penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah inilah yang paling penting sebagai manajer. Lalu kemudian ketika kita belajar tentang disiplin positif, kita harus belajar tadi bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ini ya, yang ini ada 5 dasar, yang ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ini yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima itu kebebasan. Jadi ketika seorang itu melanggar, menurut kita tuh dalam tanda kutip melanggar nilai-nilai yang sudah disepakati, misalkan anak-anak kita harus menjadi anak disiplin, berarti kan ada nilai disiplin. Tapi ketika dia tidak disiplin hari itu, pasti dari 5 kebutuhan dia itu tidak terpenuhi gitu. Jadi sebenarnya tuh ada tujuan dari tindakan yang dilakukan. Jangan-jangan dia kurang kasih sayang, mengapa dia melakukan itu gitu. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, inilah yang menyebabkan pelanggaran seperti itu. Yang kalau dalam tanda kutip itu kita bilang selama ini nakal gitu ya. Anak nakal itu sebenarnya karena 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi. Jadi dia berusaha untuk mencarinya meskipun mungkin dengan cara yang salah seperti itu. Nah, apa itu disiplin? Yang tadi seperti saya jelaskan, disiplin itu berarti belajar untuk membuat diri kita sendiri untuk menggali potensi kita gitu. Jadi ketika kita misalkan hari ini aku mengerjakan PR supaya aku lebih baik lagi ke depannya gitu, supaya aku lebih pintar, supaya aku lebih disiplin misalkan. Itu kan berarti kita menggali diri kita kan, bisa nggak sih saya menjadi orang disiplin, bisa nggak sih saya mengalahkan rasa malas gitu. Bukan karena supaya kita diberikan hadiah atau supaya kita supaya kita dipuji orang lain gitu, atau supaya kita tidak dihukum. Jadi disiplin itu tidak tentang kepatuhan, tapi tentang mengarahkan diri menjadi lebih baik gitu, mengarahkan diri untuk belajar. Nah ini tadi nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh semua pihak atau golongan atau agama gitu. Nilai kebajikan itu beriman, mandiri, bernalar kritis. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu disebutnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya. Kemudian yang tadi ini saya bilang tentang teori motivasi. Mengapa sih orang melakukan sesuatu itu? Ada 2 yang tadi saya bilang. Ada 3, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Lalu kemudian apa sih merdeka itu gitu ya menurut Fajar Dewantara? Merdeka itu menurut Fajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintahan, tapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak lagi disuruh-suruh gitu untuk berbuat sesuatu, tapi dia bisa menyuruh dirinya sendiri atau mengondisikan diri sendiri atau mengontrol diri sendiri untuk belajar gitu. Jadi belajar tanpa terpaksa. Jadi ketika orang sudah bisa belajar, bisa berproses lebih baik tapi tanpa tekanan atau tanpa suruhan orang lain, berarti orang itu adalah orang yang merdeka. Seperti itu. Ini adalah merdeka menurut Fajar Dewantara.
Lalu kemudian ada restitusi. Restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi apa mereka gitu, atau bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman adalah sebuah tawaran, bukan merupakan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan, dasar yang mendasari tindakan adalah cara yang paling baik, karena dia fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan juga fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, seperti itu.